Shalom, selamat pagi sahabat berkat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam berkat perenungan singkat dari Gereja Protestan Indonesia Luwu, Jemaat Via Dolorosa, Makassar. Bersama di pagi ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan sebagai penuntun dan penyemangat dalam mengawali aktivitas kita hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kebaikan Tuhan yang telah menjaga dan memelihara kami di sepanjang malam tadi hingga kami boleh bangun dan merasakan pemeliharaan Tuhan di pagi hari ini. Dan pagi ini kami akan merekatkan diri kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi ini, sehingga bisa menjadi pegangan dan pedoman dalam menjalani aktivitas di hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat berkat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dalam kitab Bilangan 21 ayat 10-20 yang berbunyi demikian. Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Seret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di sebelah sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah Amori, sebab sungai Amori ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Disitulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Dan lereng lembah-lembah lereng itu terbentang ke tempat mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-bualah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat kerajaan dan tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matama, dari Matama ke Nataniel, dari Nataniel ke Bamor, dari Bamor ke lembah yang di daerah Moab dekat puncak gunung Pisgah yang menghadap padang belantara. Amin. Sahabat berkat yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita Bilangan 21 ayat 10-20, saya akan mencoba mengangkat satu tema, melewati padang gurun. Sahabat berkat yang kekasih, saat seseorang terhimpit berbagai masalah, ia merasa seperti berjalan di lorong gelap yang sangat panjang. Ia pun mulai bertanya-tanya, sampai kapan kesulitan ini akan berakhir? Apa rasanya seandainya kita berada dalam kondisi seperti ini? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan dan menyertai kita? Mungkin sebagian dari kita akan banyak menggerutu dan keluhan-keluhan yang tidak habisnya keluar dari mulut kita sampai-sampai kita menyalahkan Tuhan. Ataukah kita tetap beriman kepada Tuhan? Sahabat berkat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk kesekian kalinya bangsa Israel menyaksikan penyertaan Tuhan secara nyata. Ia melindungi perjalanan umatnya yang sulit selama di padang gurun, di mana mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tuhan mencukupi kebutuhan dasar mereka dengan menyediakan air dan sebuah sumur. Bangsa Israel pun mengungkapkan perasaan bahagia dengan nyanyian karena penyertaan Allah. Ada keindahan dalam bagian ini, yakni bangsa Israel tidak mengeluh selama menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan. Mereka percaya akan penyertaan Tuhan melalui kepemimpinan Musa.
Sahabat berkat yang kekasih, karena itu kita perlu belajar beriman kepada Allah, bukan hanya di saat senang, tetapi juga di saat susah. Sebagian manusia sering lupa beriman apabila kita berada di dalam posisi menyenangkan. Kita lupa bersyukur karena kita menganggap ini semua kita dapat karena usaha kita, hasil kerja kita. Apapun yang kita kerjakan kita halalkan dan kita yakin akan berjalan sesuai dengan kehendak diri kita sendiri. Lupa akan minta pertolongan dari Tuhan. Sahabat berkat yang kekasih, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tertidur untuk memperhatikan setiap langkah hidup dan segala hal yang kita alami. Seperti pada saat ini kita semua diperhadapkan dengan masalah virus corona atau pandemi COVID-19, kita serba takut, sampai-sampai takut keluar rumah dan beraktivitas di luar. Karena kita menjaga diri jangan sampai kita terjangkit virus corona tersebut, sampai-sampai bersalaman pun satu dengan yang lain, kita hindari. Ini semua dilalui demi kebaikan banyak orang. Sahabat berkat yang kekasih, ada saatnya di mana kita harus melewati padang gurun kehidupan yang sulit dan keras. Saat seperti ini semestinya tidak membuat kita mundur atau menyangkal kenyataan dengan diperhadapkan dengan masalah pandemi COVID-19. Sebaliknya kita menghadapinya dengan ketegaran iman bahwa Tuhan peduli terhadap pergumulan umatnya. Kita pasti sanggup melewati padang gurun kehidupan bersama Tuhan. Apapun rintangannya itu tidak akan melunturkan iman kita kepada Tuhan. Justru padang gurun itu membuat kita makin bergantung kepada Tuhan. Tuhan mau melihat sampai di mana iman kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Apakah kita berpangku tangan, meratap nasib, dan kehidupan kita sampai-sampai membawa keputusasaan? Yang Tuhan inginkan kita semua mengangkat tangan kepadanya, berseru kepadanya, karena Dialah yang memelihara kita dengan air hidup yang menyegarkan. Sahabat berkat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi ini mau mengingatkan kita semua untuk yakin dengan penyertaan Tuhan di segala kehidupan kita. Jangan ragu dan haruslah maju menuju garis akhir. Sikap menahan diri untuk tidak mengeluh dan belajar sabar semestinya kita kembangkan, sebab kita yakin Tuhan memperhatikan dan menyertai kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami yang di sorga. Terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami renungkan saat ini membawa kami lebih percaya bahwa tangan Tuhan menyertai kehidupan kami dan tak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun yang kami yakini itu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat dimanapun berada, senantiasa memberkati mereka semua, sehingga mereka senantiasa dalam keadaan sehat dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Biarlah hari ini menjadi hari penuh berkat bagi kami semua. Sebelum kami menjalani aktivitas kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Inilah doa permohonan kami di pagi ini. Tuhan mau mendengar segala permohonan kami. Hapuskan salah dan dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Sahabat berkat, demikian renungan singkat pada hari ini. Saya, Penatua Lence Manase, mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita semua. Salam sehat di rumah Miki saja. Tuhan Yesus memberkati.